Selama ini kita kadang-kadang kebingungan. Ada banyak file dokumen yang sudah kita buat di laptop, lalu kemudian ketika kita pindah laptop dan lupa mengkopinya, kita jadi kebingungan. Wah, ini sulit juga nih mendapatkan filenya. Atau misalkan ada kasus lain, misalkan kita sudah punya satu dokumen, lalu kemudian direvisi, sehingga kita kebingungan sendiri dokumen mana yang sudah paling update. Nah, oleh karena itu, sangat penting adanya kita mengelola dokumen di teknologi cloud, dan aplikasi ini tentu gratis, dipersembahkan oleh Google. Nah, jadi misalkan teman-teman punya file gitu ya, punya file misalkan berupa doc, slide atau ataupun Excel ya, yang biasa kita buat menggunakan Microsoft Office. Nah, biasanya ada banyak permasalahan itu, masalah versi, masalah lupa backup, misalkan laptopnya rusak dan lain sebagainya. Nah, salah satu solusinya adalah kita bisa memanfaatkan aplikasi gratis dari Google ya, untuk melakukan penyimpanan sekaligus juga pengeditan. Nah, ini yang menarik dari Google Docs dan teman-temannya saat ini juga sudah bisa melakukan pengeditan dari file yang sudah kita buat dari Microsoft Office begitu. Bagaimana caranya? Jadi misalkan seperti ini ya. Jadi teman-teman kita punya Google Drive seperti ini kan ya. Jadi teman-teman tinggal login menggunakan akun Gmail seperti biasa, masuk ke Google Drive, drive.google.com gitu ya. Nah, lalu kemudian teman-teman mau menguploadkan dokumennya ke sini, ini tinggal klik di sini baru, lalu kemudian di sini ada upload file ya. Nah, misalkan saya punya sebuah file doc ya, sudah saya buat sebelumnya menggunakan Microsoft Office ya, Microsoft dokumen gitu ya. Saya upload seperti ini. Nah, maka dia kan biasa ya, kita bisa menguploadnya. Nah, yang menarik di sini, selain untuk penyimpanan, sebetulnya ini kita akan sangat mungkin untuk melakukan versioning dan kolaborasi. Yang selama ini mungkin kalau kita kolaborasi, misalkan ada satu dokumen harus dikerjakan oleh beberapa orang, kadang-kadang kan kita kirim-kiriman file ya, misalkan lewat WhatsApp, lewat flash disk, dan lain sebagainya. Nah, kalau dengan seperti ini akan lebih efisien sebetulnya. Yang penting tadi kita ada koneksi internet, tapi koneksi internetnya pun tidak terlalu besar. Nah, misalkan saya sudah punya sebuah dokumen ya, ini bentuknya bisa berupa dokumen ya dari Microsoft Office ya, Microsoft Word, atau presentasi ataupun Excel ya, spreadsheet. Nah, jadi ini tinggal kita buka. Nah, menariknya untuk versi terbaru saat video ini direkam itu di bulan Desember tahun 2020, Google Docs ini sekarang ini sudah memungkinkan untuk mengedit file doc gitu ya, file format Microsoft Word. Sebelum-sebelumnya masih belum, dia harus di-copy dulu lalu harus disesuaikan dengan format Google Doc-nya, tapi sekarang sudah bisa langsung. Jadi kalau kita mau mengedit begitu ya, mengedit tulisan dan lain sebagainya di sini, ini sudah sangat mungkin dilakukan secara online dan tanpa perlu pusing saya lupa di flash disk yang mana atau di laptop yang mana dan sebagainya, karena ini semuanya sudah disimpan di infrastruktur Google Drive-nya begitu, sehingga kita tidak perlu kesulitan. Nah, lalu kemudian untuk penyimpanan juga kalau di Google Docs itu kan biasanya kita harus save begitu ya, jangan lupa sampai save atau Ctrl S. Kalau ini setiap kali ada perubahan, misalkan saya hanya menambahkan satu baris saja misalkan ya, nih tes misalkan seperti itu, kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi karena secara otomatis dia akan menyimpan gitu ya, sehingga nanti kalau kita buka lagi itu akan sangat lebih mudah. Kemudian yang kedua, ini Google Docs ini ataupun Google Drive ini sangat dimungkinkan untuk berkolaborasi. Jadi misalkan kita bisa bagikan ya, kita bisa bagikan misalkan kita punya rekan kerja yang akan sama-sama mengedit si dokumen yang sama. Ini tinggal masukkan saja alamat Gmail-nya atau alamat emailnya. Kemudian misalkan saya undang akun yang lain begitu ya, seperti ini. Nah, kemudian ini pastikan ini menjadi editor. Nah, oleh karena itu nanti boleh memberikan pesan dulu ya. Nah, ini tinggal kirim. Nah, maka seseorang yang menggunakan email yang barusan kita undang bisa mengedit juga di sini gitu ya. Bahkan kita bisa saling komentar di sini ya. Kita bisa berikan komentar di sini. Jadi misalkan
Kalau kita ada pertanyaan dan lain sebagainya, kita bisa lakukan di sini. Sehingga kolaborasi antara akun itu bisa mungkin dilakukan, gitu ya. Kemudian jenis file apa lagi yang bisa kita simpan di Google Drive ini? Ini bisa Google Doc, Google di sini ada ya. Kemudian ada Google Spreadsheet, ini sama dengan Microsoft Excel ya. Jadi kalau teman-teman punya file Excel, lalu kemudian mau kita amankan di Google Drive ini, lalu kemudian bisa diedit secara bersamaan, itu bisa masuknya ke Google Spreadsheet, atau yang terakhir adalah Google Slide. Jadi kalau presentasi dengan Microsoft PowerPoint, nah ini sudah bisa langsung di sini. Sehingga nanti ke depan kita bisa lebih efisien dalam mengelola file-file yang selama ini mungkin kita masih belum efektif, belum efisien tentunya gitu ya. Karena harus download, upload. Nah, sekarang cukup disimpan di Google Drive, itu akan aman dan selama kita ingat passwordnya ya tentunya. Jadi kita jangan sampai lupa password Gmail-nya. Nah, sehingga dan satu keunggulannya lagi adalah bisa langsung kolaborasi tanpa harus kirim dulu filenya, lalu kemudian download, diedit, dikirim lagi. Nah, kalau ini cukup dibagikan seperti tadi, itu bisa mengedit secara kolaboratif. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.